petunjuk arah. Nah, perlu diketahui bahwa dalam berkaligrafi, dalam menggores, ini ada petunjuk arahnya. Kita harus tahu petunjuk arahnya supaya tidak tersesat dan tak tahu jalan pulang. Ada lagunya gitu ya. Oke. Untuk lebih jelas mengenai busolah ini keistimewaan kalam yang dipotong miring. Ini para ulama khat terdahulu menciptakan kalam yang dipotong miring untuk membuat tebal tipis seperti ini ya, atau membuat titik, membuat lebar tulisan sesuai kalam yang digunakan. Ini ada yang unik, nggak tahu kenapa ketika kita membuat titik ya, ketika kita membuat titik tanpa bantuan penggaris, tanpa alat bantu apapun, nggak tahu kenapa si titik ini nggak bisa lurus banget, nggak bisa vertikal banget, nggak bisa. Dengan syarat kayak tadi ya, sudutnya siku-siku. Nggak tahu kenapa dia pasti sedikit miring ke kiri. Ah, ini uniknya. Ketika ini miring ke kiri yang vertikal, otomatis yang horizontal juga ada sedikit menurun kan? Nah, kecuali kalau kita bikinnya titik salah, misalnya gini titiknya. Ini titik juga tapi nggak siku. Atau sebaliknya, titiknya begini, juga nggak siku. Ya kan? Titik yang benar adalah yang siku-siku. Oke? Nah, ini yang menjadikan petunjuk arah dalam menggores kaligrafi. Terutamanya hampir kebanyakan khat itu berpatokan dengan rumus ini. Nah, ketika kita goresan kalam tadi otomatis kok nggak bisa lurus ya, itu pasti akan sedikit miring ke kiri. Kalau nggak lurus berarti ada yang salah dengan titik kita. Misalnya ke kanan, berarti titiknya nggak siku. Atau miringnya terlalu jatuh gini, berarti ada yang nggak beres dengan titik. Tapi kalau titiknya beres kayak gini, misalnya 90 derajat, nggak tahu kenapa nggak bisa lurus, pokoknya nggak bisa lurus. Nanti kawan-kawan bisa buktikan. Inilah yang dijadikan patokan kemiringan. Misalkan kayak sulus naski, itu segini kemiringannya, agak miring sedikit. Alif itu nggak lurus banget. Kemudian kayak huruf ba, ba itu kan juga agak sedikit miring. Ini berpatokan arah ini tadi, busolah ini tadi. Nah, dari sini pula berkembang akhirnya. Ini mengenai kemiringan kalam. Dari sini kita berlanjut ya. Ini titik belah ketupat tadi. Kalau siku-siku berarti kan 45 derajat ya ini ya. Ini 90 derajat ya. Kalau kita ambil garisnya antara vertikal dan horizontal, ini kan kemiringannya kurang lebih 45 derajat kan? Tuh. Oke. Kemiringan 45 derajat. Kalau kita ambil tuh, nih ya. Kalau kita bikin titik, itu miringnya tuh 45 derajat. Nah, kemiringan ini kita bagi dua. Berarti posisi kalamnya lebih miring lagi. Oke? Maka ini menjadi standar kita menulis kaligrafi, terutamanya naskhi sulus. Saya berikan contoh. Misalnya gini. Kan kalau kita bikin titik nih ya, tadi ya, udah jelas sekali ya, bahwa dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat kalam. Ini kita bagi dua. Ini kemiringan ideal. Dari kemiringan ini kalau kita tarik, secara otomatis kita udah dapat ketebalan alif yang sesuai. Oke. Dari kemiringan ini, otomatis kita udah bisa bikin huruf nih. Kalau dilanjutkan nih dengan kemiringan yang sama tuh. Ini kalau dilanjutkan ba, ya kan? Dengan kemiringan yang sudah ditentukan ini, ketebalan hak jadi sesuai. Jadi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Kita lanjutkan ya. Misalnya dari sini, dari titik ya, yang udah kita bagi tadi, nih bagi dua nih, sederhana saja. Kita bikin tadi udah alif, ba, jim, dal, misalnya. Tuh. Dengan kemiringan ini udah otomatis jadi tuh hurufnya, gitu. Tentu ada beberapa huruf yang penyesuaian ya, misalkan disulus dan lain sebagainya. Ini tapi tidak jauh-jauh dari ini. Kemiringan awalnya dari sini. Mim, tuh. Kalau miringnya nggak segini, bentuknya pasti aneh. Contoh, kawan-kawan terlalu miring ngambilnya.
kok nggak jadi ya meme saya, misalnya ya. Atau sebaliknya terlalu tegak. Kok susah banget ya, kok nggak jadi-jadi. Nah, ini ada yang salah dengan kemiringan kalamnya. Makanya dasar ini nih, arah, petunjuk arah ya, biar tidak tersesat dan tak tahu jalan pulang tadi itu ya. Nah, ini yang menjadikan patokan kita. Seperti hot sulus juga sama, hot sulus gitu. Nah, tadi disebutkan oleh Ustadz Iman, ada hot sulus. Hot sulus itu artinya sepertiga. Pertama, sepertiga dari kemiringan kalam. Tapi lebih jauhnya, nih kawan-kawan buat sedikit pengetahuan hot sulus ya. Saya praktekkan dulu contohnya ya. Kawan-kawan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Mau tinta begini? Nanti beli ya di koperasi. Saya udah beli nih. Salam udah dia semua. Iya, ini tintanya, ini kalamnya. Ini tadi dia nggak beli minyak angin. Saya minyak angin. Ini tinta ini. Kita lihat. Baru kenal. Contohnya ya, ini misalnya kalimat nisa misalnya. Nah, ini hot sulus nih ya. Ini contoh hot sulus. Sulus itu artinya sepertiga. Selain daripada makna potongan kalamnya sepertiga, jadi ini kawan-kawan harus mengetahui juga rahasia-rahasia di dalam hot sulus misalnya. Jadi hot sulus itu dikatakan sepertiga. Ini goresan pertama ini. Nih. Kalau kita bagi tiga dan dicari bagian yang paling luar ya, ini berada di sepertiga bagian. Nih. Kemudian ini misalkan goresan kedua. Bagian ini tuh sepertiga bagiannya dia menyentuh garis. Artinya di situ titik terberatnya. Bagian ini misalnya. Ini juga ada di sepertiga bagian. Dan hampir di semua goresan sulus itu seperti itu. Tuh, sepertiga. Tuh sepertiga. Dan sepertiga di sini kalau di dalam dunia sains ada istilahnya golden ratio. Nah, kan boleh searching itu apa itu golden ratio? Itu semuanya terkandung dalam hot ini. Jadi penghitungan ini adalah penghitungan standar, di mana ini yang membuat hot itu menjadi standar atau bisa dikatakan oke, ini sudah memenuhi standar gitu ya, memenuhi standar seperti itu. Belum lagi misalnya huruf-huruf yang lain, saya kasih contoh. Boleh sambil bertanya ya kawan-kawan ya. Ustaz, ini tanya. Boleh. Alat yang digunakan ketika lomba Iris sisa. Oke, itu Oke. alatnya ditentuin dari pihak mana atau Ustaz sendiri? Baik. Selesaikan bentar ya. Oke, baik. Untuk perlombaan internasional, perlu diketahui ya kawan-kawan, ada perbedaan antara lomba di nasional dan internasional. Kalau di nasional itu lombanya kita menyiapkan alat selain media tulis. Oke, media tulis itu disiapkan oleh panitia. Ada yang bermedia kertas karton, ada yang bermedia triplek, ada yang bermedia kanvas. Oke. Kalau di luar negeri itu panitia tidak menyediakan apapun. Oke. Jadi semuanya dari kita. Yang beda adalah kalau di lomba internasional ada kertas khusus yang digunakan, namanya warok mukohar. Itu adalah kertas khusus
yang memang dilapisi menggunakan ramuan tertentu, ada putih telurnya, ada tawasnya, ada tepung maizena, persis membuat kue, gitu ya. Tapi memang ada perbedaan sedikit ya. Fungsinya adalah lapisan itu menjadi coating. Coating itu pernis alami dari kertas, dan biasanya kertas yang digunakan adalah kertas daur ulang, bukan kertas jadi seperti ini. Yang fungsinya menjadi pelapis alami yang dia akan tahan terhadap bakteri, tahan terhadap rayap hingga ratusan tahun. Itu udah terbukti, gitu ya. Makanya kita masih bisa melihat karya-karya para master terdahulu sebab karena mereka menggunakan kertas Warok Mughar tadi. Kertasnya kertas sama, tapi lapisannya itu ada beberapa ramuan yang memang dia tahan terhadap bakteri. Selain itu, karena dia fungsinya sebagai pernis, jadi kurang lebih ini kertas licin ya. Kita anggap ini mukohar. Dia bisa diedit. Jadi yang kita gores ini tidak takut yang namanya kesalahan. Namanya tangan wajar ya, kita agak kepleset dikit misalnya ya, wajar dong. Ini bisa kita perbaiki. Perbaikinya dengan cara ditartis. Apa itu tartis? Tartis adalah menambal bagian yang kurang atau mengurangi bagian yang berlebih sesuai dengan kaidahnya. Nah, pada proses ini kalau di kertas mukohar itu ini bisa dikerik menggunakan pisau cutter bagian yang salahnya gitu, bisa dikerik gitu ya, seperti contoh misalnya. Oke, belum ada ya cutternya, nanti kalau ada dicontohkan, tinggal dikerik aja. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kalau kita pakai alkohol itu bisa kita hapus total, bisa hapus pakai alkohol gitu ya. Jadi nggak khawatir kita menulis itu salah. Dan waktunya kalau di Indonesia itu waktunya hanya 8 jam. Tapi kalau di internasional itu waktunya bisa berbulan-bulan. Seperti yang Irsika ini setidaknya minimal 4 bulan kita diberikan waktu untuk membuatnya. Setelah jadi kita kirimkan melalui jasa pengiriman ke panitia. Kalau kita juara kita akan dihubungi dan diundang ke sana untuk mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Nah, ini kalau dia perlombaan di luar negeri ya. Kemudian tintanya bebas, tinta yang biasa kita pakai di sini boleh untuk apa namanya? Boleh juga. Boleh, itu boleh. Kalau ini yang tinta-tinta yang warna hitam ya, biasanya tinta-tinta seperti itu cukup. Tapi banyak juga tinta-tinta yang lain ya. Di online shop banyak sekali ya tinta-tinta kaligrafi yang kualitasnya bagus gitu.